Indonesia, negeri dengan 270 juta jiwa, dengan kekayaan alam yang luar biasa, yang seharusnya bisa mensejahterakan seluruh rakyatnya, tapi kenyataannya tentu saja tidak. Sumber daya alam yang kita miliki saat ini hanya dikuasai oleh segelintir orang. Mungkin nggak sampai 1% populasi rakyat Indonesia. Padahal negara sendiri sudah memonopoli berbagai sektor, minyak, listrik, perbankan, transportasi, dan lain sebagainya. Sedangkan swasta, rantai pasokannya diputus oleh penguasa, atau mungkin mafia. Ternyata korupsi 271 triliun kemarin itu baru permulaan, dan kasus terbaru ini masih diusut dan nilainya juga fantastis. Tapi bersamaan dengan momen itu, terjadi tragedi yang tidak kita inginkan, di mana demonstrasi dimanfaatkan oleh segelintir orang sampai menimbulkan korban jiwa. Ini ulah siapa lagi selain mereka yang memiliki kepentingan? Itu mungkin baru satu dari sekian rencana dari mafia-mafia itu. Ini cuman asumsi saya sebagai warga sipil. Semoga para elit nggak salty. Krrr. Tapi saya pun curiga kalau mafia-mafia itu juga bermain di kursi pemerintahan. Soalnya simpel aja. Orang penyebab keributan ini aja cuman dinonaktifkan dari jabatannya. Bahkan ada yang nggak tahu kabarnya di mana. Tapi mereka masih bisa menghirup nafas dan makan enak setelah akumulasi keributan yang mereka perbuat. Bahkan sampai merenggut korban jiwa. Makanya saya cukup yakin kalau masih banyak mafia yang bermain, termasuk dalam impor alas kaki di Indonesia. Saya tidak ingin bicara banyak, tapi biarkan data ini yang bicara. Sejak tahun lalu, kami sudah menemukan kejanggalan tentang jumlah ekspor dan impor alas kaki dari Cina yang dicatat oleh ITC dan BPS. Tercatat selisih sampai 700 juta US dollar dari kedua data tersebut. Ini indikasi apa lagi kalau bukan impor ilegal? Dan kondisinya udah bisa dilihat, mungkin sejak 10 tahun terakhir deh. Dulu, sebelum ada marketplace, mungkin kita cuma lihat sepatu KW itu dijual di toko pinggir jalan atau di pasar-pasar. Sekarang, toko pinggir jalan udah terlupakan dengan kehadiran marketplace dengan produk yang lebih beragam dan harganya murah pakai banget. Cuman Cina serta produk-produk dampingnya yang bisa dikirim ke negara konsumen kayak Indonesia ini. Siapa lagi yang bisa kasih izin barang sampah kayak gini masuk kalau bukan oknum mafia impor di perbatasan sana? Mendak boleh bakar-bakar barang thrift, ngeringkus komplotan penjual barang palsu, tapi itu percuma kalau akarnya nggak dicabut, alias para mafia ini. Bisa jadi kalau kasus ini terungkap akan ada nama besar yang muncul. Saya di sini bukan mau provokasi, tapi khawatir kalau negara kita ini terus-terusan dijadikan sapi perah oleh negara yang lebih besar dan lebih mapan. Mau sampai kapan kita jadi negara impor dan korban produksi negara lain? Atau mungkin tidak mau jadi pemain global yang bersaing sama negara lain? Kalau dibayangkan nggak sesusah itu loh. Toh negara ini punya sumber daya yang luar biasa edan. Tapi balik lagi, saya kan cuman sipil. Tahu apa soal pemerintah dibanding bapak-bapak berpendidikan di kursi pemerintahan sekalian?